Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan membahas mengenai bab 3 tentang pemakaian huruf. Apa saja isinya? Mari kita simak slide berikut. Sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, telah diatur penggunaan huruf sebagai berikut. 1. Pemakaian huruf. 2. Pemakaian huruf kapital. Sekarang kita masuk ke poin 1 tentang pemakaian huruf. Huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Jumlah huruf konsonan terdapat 26 huruf. Jumlah huruf vokal terdapat 5 huruf. Terdapat 3 diftong, yaitu AI, AU, dan OI. Serta 4 gabungan huruf konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Pemakaian huruf seringkali masih banyak orang yang menyebut nama huruf tidak sesuai dengan nama huruf tersebut. Sebagai contoh, penyebutan huruf C sering disebut C daripada C, padahal penyebutan yang benar adalah C. Orang sering melakukan kesalahan pula ketika membaca singkatan AC dan WC. Kebanyakan orang membaca singkatan itu dengan AC dan WC. Padahal penyebutan yang benar adalah AC dan WC. Contoh penyebutan huruf Q. Sering disebut Q daripada Q. Padahal penyebutan yang benar adalah Q. Orang sering membaca singkatan MTQ dengan MTQ. Padahal penyebutan yang benar adalah MTQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nurjana dengan NPM 202021500215. Saya di sini akan melanjutkan dari penjelasan kehadiran apa itu pemakaian huruf. Jadi dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf konsonan, yaitu KH, NG, NG, dan SY. Penggunaan gabungan huruf konsonan diberikan contoh kata yang tidak baku karena menggunakan gabungan huruf konsonan dan yang baku. Contohnya, misalnya tidak baku dan baku. Bakti sosial menjadi bakti sosial. Budi menjadi budi. Jadi kalian bisa melihat perbedaannya seperti apa. Sesuai dengan buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, baik nama orang, nama organisasi maupun nama diri tidak perlu dipersoalkan. Dengan kata lain, nama diberikan kebebasan. Begitu pula semboyan yang diambil dalam bahasa asalnya, misalnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis dengan BH atau Ingarsa. Sung Tulanda yang ditulis dengan DH tidak perlu disalahkan. Next, yang perlu diatur adalah penulisan kata yang digunakan secara umum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari pemakaian huruf kapital. Apa itu pemakaian huruf kapital? Jadi, sesuai dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, jika didapati bahwa nama diri seperti benda, tempat yang dapat pula diartikan sudah pasti memakai huruf kapital. Contohnya, yang pertama itu, kebanyakan karyawan kantor itu adalah tamatan perguruan tinggi negeri PTN. Yang kedua, mereka adalah peserta didik sekolah dasar sekecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Dari dua contoh di atas dapat disimpulkan bahwa kedua jenjang pendidikan itu bukan bagian dari nama diri. Oleh karena itu, huruf kapital tidak digunakan. Contoh lain dari pemakaian huruf kapital. Pertama, mereka adalah peserta didik sekolah Islam Teladan Suci Susukan Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Yang kedua,
Para perwira di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia itu kebanyakan tamatan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Di sini dapat dijelaskan bahwa Sekolah Islam Teladan Suci Susukan, Kampung Rambutan Jakarta Timur, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian hanya ada di Indonesia bahkan di dunia. Maka dari itu disebutlah sebagai nama diri. Dalam hal ini disebut nama diri lembaga dan penulisan setiap awal kata menggunakan huruf kapital. Kayak Sekolah Islam itu termasuknya nama diri. Jakarta Timur, nama diri kan. Jadinya harus menggunakan huruf kapital. Halo, saya Alifatul Hania dengan NPM 2020215000204 akan mempresentasikan tentang kesalahan penggunaan huruf kapital. Sebagai contoh, 1. Dalam rapat nasional itu hadir para gubernur dan bupati seluruh Indonesia. Kata gubernur dan bupati terdapat huruf G besar dan B besar. Hal ini salah dalam pemakaian huruf kapital. Kenapa? Karena penulisan nama jabatan gubernur atau bupati yang tidak diikuti nama orang, instansi, atau tempat dan nama jabatan itu bukan pengganti nama orang tertentu. Maka, tidak perlu memakai huruf kapital di awal kata. Ini sudah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau kita kenal dengan PUEBI. Kemudian sebagai contoh pemakaian huruf kapital yang salah pada kata camat, lurah, bupati, wali kota, direktur, dan sekretaris jenderal seharusnya menggunakan huruf kecil. Kemudian contoh 2, setiap hari Selasa ada mata kuliah sejarah sastra di kelas itu. Kata sejarah sastra di situ dituliskan dengan huruf kecil. Kata penggunaan huruf kapital yang benar seharusnya sejarah sastra itu menggunakan huruf besar di awal kata sejarah dan di awal kata sastra. Karena itu merupakan mata kuliah. Contoh ketiga, kita dapat membeli jeruk bali di pasar tradisional. Dapat dijelaskan kata Bali seharusnya ditulis dengan huruf kecil, karena nama geografi menjadi bagian nama jenis dalam pedomannya ditulis dengan huruf kecil. Contoh 4, seorang ibu mempunyai tanggung jawab mengurus rumah tangga. Kata ibu memang termasuk kata yang menyatakan hubungan kekerabatan, tetapi tidak semua kata yang menyatakan hubungan kekerabatan ditulis dengan huruf kapital. Yang ditulis dengan huruf kapital adalah yang digunakan sebagai sapaan atau sebagai pengacuan. Berikut adalah contoh kalimat yang menyatakan hubungan kekerabatan sebagai sapaan atau sebagai acuan. Yang pertama, kalau tidak salah, kakek akan ke Jakarta, Dik. Yang kedua, surat saudara atau bapak sudah saya terima minggu yang lalu. Yang ketiga, sudah lama dia berpisah dengan bapak dan ibunya karena belajar di luar negeri. Yang keempat, saat memberikan uang itu, ibu tidak bilang apa-apa, Kak. Dapat dijelaskan bahwa kata kakek, ibu, bapak, saudara pada kalimat di atas memang tidak digunakan sebagai sapaan, tetapi digunakan sebagai pengacuan. Istilah pengacuan di ejaan bahasa Indonesia tidak disamakan dengan sapaan tidak langsung. Saya Rosmalia Herawati dengan NPM 2020215002003 ingin melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Kak Alif, bahwa nama jenis baik yang termasuk dalam biologi maupun tidak dapat disejajarkan dengan jenis yang termasuk biologi, dapat pula ditentukan dengan mengetahui nama latinnya, dan dapat pula disejajarkan dengan jenis lain dalam kelompoknya.
Untuk jenis yang tidak termasuk ilmu biologi dapat diketahui dengan menyejajarkan dengan jenis yang lain dalam kelompoknya seperti gula Jawa, gula aren, kacang polong, kacang panjang, dan lain-lain. Sedangkan bukan nama jenis lain, tetapi dapat disejajarkan dengan nama geografi yang lain. Berikut contoh nama geografi yang tidak menjadi nama jenis geografi, yang tidak menjadi bagian nama jenis, sebagai berikut: batik Solo, batik Pekalongan, soto Betawi, dan soto Bogor. Saya akan memberikan beberapa contoh pada kalimat berikut ini. Yang pertama, gelar sarjana ekonomi SE sudah diperoleh 5 tahun yang lalu. Penulisan kata sarjana ekonomi yang benar pada kalimat ini harus menggunakan huruf kecil, karena dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan, dinyatakan bahwa gelar akademik ditulis dengan huruf kapital jika didahului dengan nama orang. Contoh kedua, Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu meresmikan Jalan Tol Becakayu. Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan peresmian jalan itu untuk mengatasi kemacetan. Dalam kalimat tersebut dapat dipastikan bahwa kata presiden tersebut adalah Presiden Joko Widodo, dan Joko Widodo merupakan nama orang. Oleh karena itu ditulis dengan awalan huruf kapital, dan kata tol merupakan kata suatu daerah yang harus menggunakan awalan huruf kapital. Contoh ketiga, dalam rapat nasional itu hadir para camat dan lurah seluruh Jakarta Timur. Pada kata camat dan lurah tidak menggunakan awalan huruf kapital, karena nama jabatan itu tidak diikuti nama orang, dan nama jabatan itu bukan pengganti nama orang tertentu. Sedangkan pada kata Jakarta Timur menggunakan huruf awal kapital, karena merupakan kata suatu daerah. Contoh nomor 4, seorang ibu mempunyai tanggung jawab mengurus keluarga. Kata ibu memang termasuk kata yang menyatakan hubungan kekerabatan, tetapi tidak semua kata yang menyatakan hubungan kekerabatan ditulis dengan huruf kapital. Yang ditulis dengan huruf awalan kapital adalah yang digunakan sebagai sapaan atau pengacuan, sedangkan kata ibu pada kalimat tersebut tidak digunakan sebagai sapaan atau pengacuan. Oleh karena itu, kata ibu ditulis dengan huruf kecil. Contoh lainnya seperti pada kalimat berikut ini. A. Kita dapat membeli apel Malang di pasar tradisional. Kata Malang pada kalimat tersebut merupakan nama jenis buah-buahan. Oleh karena itu, kata Malang tersebut diawali dengan huruf kecil. B. Harga batik Yogyakarta di pasar Pringharjo sangat bervariasi. Pada kalimat batik Yogyakarta bukan termasuk nama jenis, karena batik Yogyakarta tidak dapat disejajarkan dengan jenis lainnya, tetapi dapat disejajarkan dengan nama geografi yang lain. Oleh karena itu, kata Yogyakarta menggunakan huruf kapital. C. Kita dapat membeli Mika Ambon di kota Medan. Kata Ambon pada kalimat tersebut merupakan nama jenis makanan. Oleh karena itu, kata Ambon tersebut harus ditulis dengan huruf kecil. Contoh yang terakhir, kata kakak, besok ibu pulang dari Klaten. Kata ibu yang benar pada kalimat tersebut harus menggunakan huruf kapital, karena kata ibu tersebut digunakan sebagai pengacuan pada individu.